Bukan terus artinya ya udah kalau memang sudah ditakdirkan masuk neraka ngapain kita beramal? Dari mana taunya kita ditakdirkan masuk neraka? Tidak ada yang tahu. Karena takdir yang disebut dengan takdir itu, ma'asyiral muslimin, takdir itu bermakna akhir. Jadi segala sesuatu yang sudah terjadi itu namanya takdir. Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Inilah ma'asyiral muslimin yang disebut dengan ahlul kitab. Mana batasnya kalau dia memegang itu sudah tidak berlaku setelah Rasul wafat, Rasul ada? Dalilnya sebuah hadis, ya, di materi sudah kita share. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Awanah dan seterusnya. Rasul dalam sabdanya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari kalangan umat Yahudi dan Nasrani yang mendengar ajaranku kemudian ia mati tanpa mengimani risalahku kecuali ia tergolong penghuni neraka. Ini dalil yang jelas sekali. Wallahu alam. Sekali lagi, yang disebut orang kafir tadi pertama ahlul kitab. Yang kedua siapa tadi? Orang-orang musyrik. Allah pun juga menyampaikan di surat yang ke-5 ayat 72 tadi, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan mengharamkan surga baginya, tempat kediamannya adalah neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ini orang yang syirik. Sehingga dengan demikian jelas golongan pertama adalah orang kafir. Golongan yang kedua orang-orang mukmin. Orang mukmin pun ada yang masuk neraka. Siapa itu? Orang mukmin pun dibagi menjadi dua yang akan masuk neraka. Yang pertama, orang-orang mukmin yang melakukan dosa-dosa besar. Seperti apa? Golongan orang-orang munafik. Ya, golongan orang-orang munafik. Dalilnya surat 4 ayat 140. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Yang paling bawah, ya, ayat panjang yang paling bawah. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka Jahannam. Juga di ayat yang lain, surat At-Taubah surat ke-9 ayat 68. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum 'adzabun muqim. Allah menjanjikan
mengancam orang-orang munafik baik laki-laki maupun perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Ini orang mukmin yang pertama, orang munafik yang akan masuk neraka kalau dia enggak bertaubat. Yang kedua, golongan orang mukmin tidak munafik tetapi selalu melakukan maksiat-maksiat, selalu melakukan kedurhakaan, selalu melakukan dosa-dosa. Kemudian ia mati belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini perhatikan Quran surat At-Tahrim surat 66 ayat ke-6. Lihat di sini jelas sekali, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaruh 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi Allah memerintahkan jelas, ya ayyuhalladzina amanu, berarti untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Untuk apa? Menjaga diri dan keluarganya dari api neraka yang dimana bahan bakarnya dari manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi kalau orang-orang yang durhaka, hati-hati ya, tempatnya akan di neraka. Kemudian bagi orang yang selalu berbuat maksiat, Quran surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 74 sampai 76. Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di azab di neraka jahanam. Seperti apa? Misalkan orang yang durhaka, orang yang berbuat maksiat, dan orang-orang yang di mana akan diancam tadi, pelaku dusta. Contohnya adalah orang ini sholat tapi lalai dari sholatnya. Loh, orang ini sholat tapi lalai dari sholatnya. Seperti surat Al-Ma'un surat 107 ayat 4 dan 5. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yakni orang-orang yang lalai dari salatnya. Celaka dia kalau ia lalai. Kemudian juga Allah mengancam bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Surat Fussilat surat 41 ayat 6 sampai 7. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Itu. Thayyib, inilah siapa calon penghuni neraka. Anak ulang, 2. Pertama, orang yang kafir. Kedua, orang yang mukmin yang melakukan dosa-dosa besar. Kafir tadi dibagi 2, dan mukmin juga yang munafik dan yang melakukan dosa-dosa besar. Wallahu a'lam. Itu poin kedua. Sekarang poin ketiga,
Mengapa banyak orang yang banyak masuk ke neraka? Apa faktor penyebabnya? Apa saja? Sekali lagi, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, beliau adalah orang yang begitu dekat dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menjelaskan, kemudian Allah menciptakan penghuni surga dari keturunan Adam. Orang-orang tersebut adalah para pelaku amal, pelaku amalan-amalan mereka sesuai dengan kehendaknya. Mereka melaksanakan sesuai dengan kekuasaan dan kehendaknya. Dan Allah menciptakan penduduk neraka dari keturunan Adam pula. Allah ciptakan untuk mereka mata yang tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang diperintahkan, telinga yang tidak digunakan untuk mendengar perintahnya, hati yang tidak digunakan untuk memahami firman Allah. Mereka dengan hal itu terhalang dari petunjuk. Mereka mengamalkan perbuatan-perbuatan penduduk neraka sesuai dengan takdir yang mendahului perbuatan tersebut. Dari keterangan beliau itu, beliau mengambil dalil Quran surat Al-A'raf ayat 179. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 179. Apa ini? Inilah ma'asyiral muslimin yang harus mulai kita sadari. Walaqad dzarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kami telah jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak untuk dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi ingat, Allah memberikan kita hati, Allah memberikan kita pendengaran, Allah memberikan kita penglihatan. Hati-hati, hati, pendengaran dan penglihatan kalau tidak kita gunakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, ia akan termasuk orang yang Allah ancam untuk menghuni neraka. Di dalam tafsir Al-Quranul Azim oleh Ibnu Katsir, kalimat ini beliau terangkan, mereka itu sebagai binatang ternak, yaitu semangat mereka hanya untuk makan minum. Bahkan mereka lebih tersesat. Kenapa? Karena hewan ternak masih bisa melihat apa yang manfaat dan apa yang mudarat dan mengikuti pemiliknya, sedangkan mereka yang kafir tidaklah demikian. Coba ma'asyiral muslimin, hewan binatang ternak, selapar-laparnya binatang ternak, apakah mau makan batu, mau makan aspal, mau makan yang tidak wajar? Jawabnya tidak. Hewan hanya makan makanan yang sebagai mana mestinya. Manusia, apa yang dimakan? Kalau sudah seperti hewan ini, bukan hanya makanan manusia, di luar makanan manusia semuanya dimakan. Itu. Bahkan Atha rahimahullah mengatakan, hewan ternak masih mengenal Allah, sedangkan orang kafir tidak mengenalnya. Ada pula yang mengatakan bahwa hewan ternak masih taat kepada Allah, sedangkan orang kafir tidak. Jadi ini alasannya. Kemudian inilah ayat yang sebagai rujukan, surat Al-Mulk ayat ke-10.
Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi nanti setelah masuk neraka baru ia menyadari fungsi-fungsi hati, pendengaran dan penglihatan itu. Ternyata untuk melihat, mendengar, menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah, ayat-ayat Allah dan tanda-tanda adanya kebesaran Allah. Nanti bisa dilihat juga di surat Al-Kahf surat ke-46 ayat 26. Cukup satu dalil untuk memberikan itu. Kemudian masuk neraka dengan takdir Allah. Apa ini maksudnya? Masuk neraka kok dengan takdir Allah? Mari kita dengarkan penjelasannya dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alf sanah. Qal wa arshuhu 'alal ma. Allah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ia berkata, arsy-Nya di atas air. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2653. Tapi ingat penjelasannya seperti apa? Bukan terus artinya ya udah kalau memang sudah ditakdirkan masuk neraka ngapain kita beramal? Dari mana taunya kita ditakdirkan masuk neraka? Tidak ada yang tahu. Karena takdir yang disebut dengan takdir itu, ma'asyiral muslimin, takdir itu bermakna akhir. Jadi segala sesuatu yang sudah terjadi itu namanya takdir, baru kita takdir tahu. Kita sekarang kena pandemi, pandemi itu namanya apa? Sudah takdir. Karena apa? Sudah terjadi. Tapi kalau belum terjadi, tidak bisa disebut dengan takdir. Seperti itu. Baik, mari kita lihat penjelasan dari seorang ulama mutaakhirin, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizullah. Beliau mengatakan, ada yang beriman dan ada yang kafir atas pilihan. Ada yang taat dan enggan atas pilihan pula. Jadi walaupun masuk neraka itu sudah menjadi takdir, namun tetap manusia berbuat atas dasar pilihan sendiri. Penjelasannya itu tadi. Kemudian semuanya nanti akan dihisab dan akan dibalas. Padahal Allah sudah mengetahui pilihan kita dan sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Allah tidak memaksa untuk berbuat jelek atau memaksa untuk berbuat kufur. Bahkan Allah menunjukkan kepada kita jalan, mengutus kita ada Rasul, menurunkan kepada kita petunjuk, lalu menunjukkan kebenaran kepada kita. Siapa yang sesat, maka ia sesat karena dirinya sendiri. Siapa yang binasa, ia binasa di atas pilihannya sendiri. Fatwa Al-Islam soal jawab nomor 96.978. Meskipun takdir tetapi ada pilihan yang menentukan kita. Dalilnya mana ini? Yang disampaikan ulama tadi, Syekh Muhammad Al-Munajjid tadi, beliau mengambil dalil wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan dikatakan kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Surat Al-Kahfi ayat 29. Masya Allah. Bahkan ada ayat-ayat yang lain, inna hadainahu sabil,
kafura. Sesungguhnya kami telah mengutusnya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada yang kafir. Jadi dari ayat ini jelas sekali kita di dunia ini ada pilihan. Ada jalan. Jalan ini kita yang menetapkan. Apakah jalan itu jalan yang benar atau jalan yang salah? Bahkan seorang ulama yang sangat terkenal tadi, yakni Syekh Munajid Hafizullah rahimahullah, beliau mengatakan Allah telah menerangkan bahwa siapa yang beriman dan beramal soleh itu atas pilihannya. Siapa yang kufur dan melakukan kejelekan itu juga atas pilihannya, maka ia masuk surga dan masuk neraka, itu pilihannya. Jadi kalau gitu jelas ya, ma'asyiral muslimin, kitalah yang memilih apakah surga atau neraka. Dan Allah melalui Rasulnya telah mengutus. Allah melalui kitabnya sudah menerangkan. Ulama melalui fatwa-fatwanya sudah menjelaskan secara jelas. Sehingga tidak ada yang tidak. Sehingga semuanya sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Sehingga nanti tidak ada pilihan dan tidak ada yang bisa kita salahkan kecuali diri sendiri.